Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materi perkuliahan farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah membahas atau sudah diberikan informasi tentang apa itu farmakoekonomi. Nah, pada saat ini kita melanjutkan tentang materi farmakoepidemiologi. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga yang akan kita lakukan beberapa waktu ke depan diberikan kemudahan ilmu, diberikan manfaat, diberikan hidayah, sehingga ilmu yang kita terima, ilmu yang kita dapatkan jadi berkah, kebermanfaatan bagi semuanya. Ala diniyah wa qudin sholihah. Al-Fatihah. Oke, di sini farmakoepidemiologi. Nah, dari katanya, dari kalimatnya ini sudah sebenarnya sudah dapat diketahui, ini gabungan ilmu antara farmako, yakni tentang obat-obatan, dan epidemiologi. Nah, lebih jelasnya, farmako itu merupakan informasi. Kalau farmakologi, ilmu yang bahas obat atau obat di dalam tubuh. Jadi farmako, teman-teman sudah tahu tentu saja, sudah mempelajari farmakologi, farmakoterapi, dan sebagainya. Nah, farmako merupakan secara sederhananya ilmu yang kita pelajari di kefarmasian. Sedangkan epidemiologi ini merupakan ilmu yang disadur atau ilmu utama, salah satu ilmu dari ilmu kesehatan masyarakat. Jadi ini penggabungan yang sebelumnya farmakologi, farmakoterapi, farmakodinamik, dan sebagainya mempelajari nasib obat di dalam tubuh saja. Jadi nanti perbedaannya, kalau farmakoepidemiologi akan kita rasakan pada akhir perkuliahan, kita akan mengetahui bedanya antara farmakoepidemiologi dengan farmakoklinik, farmasi klinik, atau farmakologi atau farmakoterapi. Nah, epidemiologi sendiri secara bahasa terpisah jadi epi, yakni atas, demos populasi atau manusia, dan logos ilmu. Jadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari faktor yang berhubungan dengan kejadian atau peristiwa yang banyak terjadi pada populasi atau rakyat di sini, yakni yang dipelajari adalah penyakit, kematian yang diakibatkannya dalam jumlah besar sehingga disebut epidemi. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Nah, kondisi sekarang apakah disebut dengan epidemi, atau juga ada yang pandemi, atau disebut dengan endemik? Beberapa kalimat yang sering mungkin teman-teman dengarkan, pandemi itu apa sih? Nanti kita bisa sedikit pelajari pada materi-materi setelahnya, bukan pada materi pengantar sini dulu. Nah, untuk sejarah epidemiologi nanti terbagi epidemiologi lama dan epidemiologi baru. Pada epidemiologi lama, sejarah yang mempengaruhi adalah Hippocrates mengemukakan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi terjadinya penyakit. Dengan menggunakan teori sama, Hippocrates menjelaskan bahwa penyakit terjadi karena keracunan oleh zat kotor yang berasal dari tanah, udara, dan air. Sehingga cara untuk menanggulanginya atau mencegah epidemi penyakit pada epidemiologi lama, yaitu dengan membersihkan atau mengotorkan, mengosongkan air kotor, membuat saluran limbah, dan membuat sanitasi. Jadi intinya lebih gimana cara lingkungannya bersih dengan menggunakan sanitasi. Sedangkan pada sejarah epidemiologi baru, sejarahnya pada pertengahan abad ke-19 terjadi adanya kolera di London. Nah,
John Snow dia menginvestigasi untuk mengetahui penyebab tersebut. Jadi Snow mengamati banyak kematian pada populasi yang menggunakan sumber air dari pompa air di Broad Street di London. Nah, air tersebut disuplai oleh suatu perusahaan air minum yang dimana menggunakan air dari Sungai Thames yang tercemar limbah. Snow menemukan angka kematian karena kolera akibat menggunakan air minum tersebut cukup tinggi dibandingkan air yang tidak populasi yang tidak menggunakan air minum tersebut. Sehingga kesimpulannya penyebab kolera itu adalah air minum yang digunakan. Jadi epidemiologi baru tidak hanya kebersihan tapi juga adanya pencemaran menyebabkan endemi penyakit. Nah, kalau epidemiologi penyakit infeksi menggunakan teori human germ theory, yakni bahwa adanya infeksi itu penyebab tunggal suatu penyakit endemi, sehingga pencegahan penyakit infeksi dilakukan dengan cara memutus transmisinya seperti saat ini dengan isolasi, dengan karantina, isolasi di rumah sakit, pemberian obat, suplemen, antibiotik, dan cara terakhirnya sekarang yang akan dilakukan dengan menggunakan vaksin. Nah, itu menggunakan epidemiologi penyakit infeksi. Pada kondisi saat ini kita juga mengalami mulai dari kita dibatasi PSBB, kemudian kalau yang terkena infeksi harus diisolasi di rumah sakit, orang tanpa gejala dengan kondisi yang masih sehat isolasi di rumah atau mandiri, dan sampai posisi saat ini pada akhir tahun ada kemungkinan vaksin sudah ditemukan dan siap untuk diedarkan. Nah, pada perkembangan epidemiologi, mula-mula epidemiologi hanya mempelajari kejadian atau epidemi penyakit infeksi. Untuk saat ini tidak hanya infeksi yang dipelajari pada epidemiologi, dan epidemiologi juga tidak hanya mendeskripsikan pada penyakit yang epidemik, namun juga mendeskripsikan dan meneliti pada penyakit endemik. Bedanya apa? Kalau epidemik, penyakit tersebut hanya datang sekali dalam jumlah yang besar, kemudian selesai. Kalau endemik, jumlahnya besar dan penyakitnya ya datang berulang. Jadi kalau pada epidemik, penyakitnya dia kejadian sekali, kemudian selesai. Kalau endemik, penyakitnya jumlahnya besar, tapi datanya berulang-ulang, tidak hanya sekali dan selesai. Apa contohnya? Kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sedangkan apa itu farmakoepidemiologi? Farmakoepidemiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari penggunaan obat serta efek samping dari obat terhadap sejumlah besar orang atau dalam suatu populasi. Kalau pada farmakologi mempelajari kondisi obat di dalam tubuh, farmakodinamik, farmakoterapi. Sedangkan kalau farmakoepidemiologi sama-sama sih mempelajari kondisi obat dalam tubuh, namun dalam jumlah populasi yang besar. Bisa satu rumah sakit, bisa satu daerah, bisa berbagai macam daerah. Nah, sekarang apa sih perbedaan farmakologi klinik, farmakoterapi, farmakologi dengan farmakoepidemiologi? Kalau farmakoepidemiologi fokusnya sebenarnya lebih pada efek obat yang tidak diinginkan. Jadi misalkan yang diinginkan reaksi tipe A, ternyata yang muncul reaksi tipe B. Jadi misalkan penggunaan obat paracetamol menurunkan panas,
yaitu tidak perlu dipelajari di farmakoepidemiologi. Namun, ternyata penggunaan paracetamol selain makan panas bisa meningkatkan nafsu makan pada beberapa kondisi pasien. Nah, itulah yang contoh ilmu farmakobiologi yang dipelajari. Nah, di sini perbedaan perspektif dari sistem mikro biomedis dengan perspektif dalam sistem makro atau dalam populasi. Nah, kalau dalam sistem mikro agennya tadi agen infeksi atau bakteri, kemudian akan menyebabkan racun, dan itu disebabkan oleh perilaku. Sedangkan perilaku individu. Sedangkan pada sistem makro ini lebih pada lingkungan dan sosial yang dipelajari. Untuk farmakoepidemiologi kita mempelajari pada lingkungan. Epidemiologi juga pada lingkungan. Bedanya nanti pada farmakoepidemiologi kita fokus pada obat. Kalau pada epidemiologi pengaruh dari lingkungan. Nah, yang terakhir, apa sih bedanya epidemiologi dengan farmakoepidemiologi? Jadi sempat disebutkan bahwa kalau pada farmakoepidemiologi fokusnya pada obat, pada epidemiologi dia pada lingkungan dan distribusi penyakit. Populasinya sama-sama terjadi di dalam suatu populasi. Kalau pada epidemiologi di lingkungannya, penyebabnya, penyakitnya, distribusinya. Sedangkan pada farmakoepidemiologi mempelajari tadi penggunaan dan efek obat pada sejumlah populasi yang besar. Dan terakhir, di sini ada beberapa contoh dalam tabel potensial contribution of farmakoepidemiologi. Nah, di sini nanti teman-teman akan ada sedikit tugas dalam bentuk kelompok untuk mencari perbedaan atau menjelaskan ada 1, 2, 3. Kita bagi nanti menjadi 3 atau 6 kelompok untuk menjelaskan masing-masing kontribusi dari farmakoepidemiologi. Untuk diskusi lebih lanjut nanti akan kita bahas pada sesi selanjutnya atau pada grup. Baik, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga yang kita lakukan mendapatkan kemudahan, mendapatkan berkah, dan diampuni segala kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.